Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kisah berikutnya dalam buku ini, buku karya Darmadi Dharmawangsa ya. Di sini masih seputar attitude atau seputar sudut pandang ya. Ini berkaitan dengan rumah seribu kaca ya. Jadi di sini dikisahkan konon pada zaman Babilonia terdapatlah sebuah rumah unik yang berisi ribuan cermin. Cermin-cermin tersebut berdiri tegak saling menghadap satu sama lain sehingga membentuk beberapa sudut di bagian dinding rumah. Suatu ketika masuklah seekor anjing ke dalam rumah tersebut. Anjing ini begitu riang ya. Sambil sesekali berjingkrak-jingkrak dengan lincahnya, ia mulai melihat ribuan anjing lain itu begitu riang. Kemudian anjing ini melemparkan senyum indahnya kepada anjing-anjing yang lain yang berada di ruangan tersebut dan dibalas oleh mereka dengan senyum yang tak kalah indah. Jadi anjing itu senyum, dan senyum itu ya tentu ke kaca ya. Ternyata disambut oleh ribuan anjing yang ada di dalam kaca itu ya, dengan senyuman yang sama pula. Maka keluarlah si anjing ini dan berceritalah ia kepada seluruh teman-temannya di jalan yang ditemuinya bahwa rumah tersebut berisi anjing-anjing yang baik dan bersahabat. Nah, ini keesokan harinya masuklah seekor anjing yang lain tentunya ya ke dalam rumah tersebut. Cuman bedanya anjing yang masuk kali ini adalah anjing yang sedang murung, dirundung duka karena baru diusir oleh tuannya ya. Ketika masuk dengan cemberut, ia melihat ribuan anjing lain menunjukkan wajah angker kepadanya, seolah-olah mengajak ia untuk berkelahi. Oleh karena kesal, ia kemudian menggonggong dengan keras kepada mereka. Mereka pun membalas dengan gonggongan yang tak kalah nyaring. Dan gonggongan tersebut atau gonggongan balasan itu terdengar karena pantulan suara ya. Maka keluarlah anjing ini dari rumah tersebut dan mengatakan kepada setiap anjing yang ditemuinya di jalan bahwa rumah tersebut berisi ribuan anjing-anjing yang jahat. Penulis di sini memberikan kesimpulan dari cerita di atas bahwa attitude itu bersifat menular ya. Jika kita memiliki sudut pandang yang baik, maka yang lain akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Sebaliknya, ketika kita berpandangan atau memiliki attitude yang tidak baik, maka yang lain akan sama pula, yakni attitude kepada kita tidak baik. Dari kisah ini ya, ada inspirasi yang bisa kita ambil bahwa ketika anjing yang pertama tadi, dia memberikan senyuman, kemudian keceriaan, ternyata disambut oleh cermin-cermin, gambar-gambar anjing yang ada di dalam cermin-cermin itu senyum, riang juga ya, ceria juga ya. Dan akhirnya apa? Anjing tadi bertambah semakin ceria, bertambah semakin riang, gembira ya. Jadi semula dia mungkin kebahagiaan, kesenangannya hanya satu, karena dia beranggapan dari gambar-gambar tadi, ya mungkin kebahagiaannya bisa menjadi 2, 3 dan seterusnya, artinya bertambah. Sebaliknya, ketika anjing yang kedua itu masuk ke dalam rumah dan memberikan raut yang kesal, kemudian marah, ternyata disambut oleh gambar-gambar yang lain juga kesal dan marah. Akhirnya apa? Anjing yang kedua ini
bukan bertambah lebih baik, tetapi justru ya semakin kesal, semakin marah. Dan akhirnya apa? Kesimpulan yang ia dapatkan sebagaimana apa yang ditunjukkan pertama kalinya. Dan justru dia semakin bertambah apa yang dialami atau yang dirasakan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga attitude kita untuk tetap dalam kondisi baik. Mudah-mudahan lingkungan kita akan memberikan attitude atau kebaikan pula kepada kita. Ya, dan jangan sampai attitude kita buruk atau tidak baik sehingga sekitar kita juga memberikan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kondisi sudut pandang kita, prasangka kita dalam kondisi kebaikan sehingga lingkungan kita juga akan tertular kebaikannya dan kebaikan itu akan menular kembali kepada kita dan justru semakin bertambah apa yang sudah kita lakukan. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat.